Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir, yang berniat hadir menjadi orang yang Engkau ridhoi, yang Engkau ampuni seluruh dosanya, Engkau teguhkan imannya, Engkau lapangkan kehidupannya, Engkau muliakan akhlaknya ya Allah. Engkau karuniakan istiqomah, Engkau karuniakan husnul khatimah. Lindungi kami dari segala bala, fitnah wal musibah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara kita yang wafat awal tahun ini ya, semoga husnul khotimah, diterima kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dan keluarganya yang ditinggalkan semakin taat kepada Allah. Al-Fatihah. Sebetulnya saya diundang ke Pulau Seribu sudah sering, tapi hari ini lebih banyak kamera nih ya. Dulu Pak Polisi mungkin tahu peresmian Polres di sini AA ya. Kemudian salah seorang santri jadi Kapolres di sini, Pak Andi. Sekarang Kapolres Karawang. 30 polisi dari sini ikut berlatih di Darut Tauhid, ya kan? Pada kemana ini? Jangan-jangan gara-gara gosip ini ya. Tenang saja hadirin ya. Saya juga dapat informasi katanya ada penolakan dari itu. Oh iya? Saya jarang lihat medsos, hanya ngirim aja. Ya kalau yang nggak mau denger ya nggak apa-apa. Dan nggak wajib dengar ceramah. Ya. Tapi saya lihat ini banyak begini. Alhamdulillah. Sedikit banyak sama aja. Yang penting Allah itu. Terima kasih kepada guru-guru kami, para ulama, ustaz, pimpinan juga. Ustazah, terima kasih. Tadi naik kapal laut juga. Ya susah tidurnya ya. Upload gitu. Alhamdulillah. Semuanya nikmat dari Allah. Kalau saya lihat dulu dengan sekarang wajahnya masih ada kemiripan ini. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Masalahnya baik. Tergantung menyikapinya. Rasulullah SAW punya masalah tidak? Punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Oh, gitu. Kalau tepat menyikapi, sama bangsa kita juga banyak masalah, gak apa-apa. Yang penting tepat menyikapi. Yang sedang ceramah ini kira-kira punya masalah tidak? Dari mana saudara? Nah inilah kelebihan masyarakat kita, terlalu banyak mikirin masalah orang. Apa masalah saya? Pasti yang dulu itu ya. Masih ingat ya. 2 Desember 2006 heboh Indonesia ya, masih ingat? Ingat enggak? Bagus. Ibu ingat Bu? Heboh, agin titik-titik. Waduh, dihina, dicaci, dipermalukan, dikucilkan, diboikot. Padahal halal, sah menurut agama, sah menurut negara, tapi tetap diuji, dihina, gak apa-apa. Kemarin lihat di TV ulang tahun Darut Tauhid,
ke 26 sama Desember lagi 2016. Tuh lihat, ratusan ribu orang datang, hadiah umroh saja 100. Oleh Allah didatangkan dunia. Jadi justru ujian itulah yang mematangkan kita. Nah, berikut ini rumus sederhana di dalam menghadapi persoalan hidup ya. Ini kepada politikus ya. Jangan risau, saya kesini, saya mah bukan politikus, gak ngerti pola politik. Ya, mau siapa aja yang nanti yang kepilih, saya tahu yang menentukan tuh Allah. Surat Ali Imran ayat 26 jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kerajaan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah yang mengambil kedudukan kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Dalam genggaman Allah lah segala kebajikan. Makanya saya emang nggak begitu tertarik ya. Wah, apa sih ini? Mau kampanye apa? Jabatan gubernur tuh cetek sekali, nah, dibanding keriduan Allah. Benar? Jadi sayang kalau saya apa? Atau giliran ya Allah Akbar ya. Nanti pas malam. Dilupa lagi saya ngomong apa barusan. Jabatan gubernur itu cetek. Yang besar itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, walaupun kita enggak jadi gubernur, tetap saja kalau niatnya lurus, caranya benar, banyak doa, tawakal, kita dapat pahalanya. Siapapun nanti yang ditakdirkan. Ya, niatnya lurus, ulangi apa? Caranya benar dalam tuntunan Allah, tuntunan Islam, memperbanyak doa dan pasrah dengan tawakal. Begitu, ya. Baik, ini ceramah disesuaikan dengan wajah, ya, karena wajahnya wajah banyak masalah. Mau dikasih rumusnya enggak menghadapi persoalan? Saya kan udah nyobain persoalan berat ya. Nih rumusnya 5A. Apa? Ulangi. 1. Tekad sangat kuat. 1. Tekad sangat kuat apa? Ingin ditolong Allah. Karena tidak ada penolong selain Allah. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa wa yuridka bi khairin fala ghadha li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekiranya Allah menimpakan musibah kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah, mau lari, gak ada yang bisa menghilangkan kepahitan, musibah, bencana selain Allah. Jelas hadirin? Mau punya pemimpin yang soleh, gak ada yang menetapkan pemimpin selain Allah. Jadi gak cukup ngobrol, diskusi, dan sebagainya. Justru juga kita harus yang utama mengandalkan pemilik penentu segala-galanya. Siapa? Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala ghadha li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Jodoh. Tapi calon mertua nggak setuju, tinggal dibalikin aja oleh Allah hatinya. Aneh, saya sebetulnya sebel lihat kamu, tapi sekarang saya jadi pengen ngangkat mantu sama kamu ya. Udah nih apartemen 2 bisa. Apa sulitnya bagi Allah ngebulak-balik hati, ngebulak-balik jagat saja gampang, benar? Masalah terbesar, Bu, Pak, kita tuh lebih banyak bersandar kepada selain Allah. Ini masalah. Nih kayak gini nih. Kalau saya nyender gini, apa yang paling saya takutin?
Takut kursinya diambil. Yang bersender sama jabatan takut mutasi. Dengan mutasi mirip mutilasi. Yang bersender kepada gaji takut pensiun. Yang bersender kepada penampilan takut tua, takut ubanan, takut keriput, takut gemuk. Capek aja. Yang bersandar kepada suami takut suaminya meninggal lagi. Sesuka saya aja ngomongnya, hadirin jangan protes. Apa Bu? Jadi siapa sandaran kita? Hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Dengar ya, bergabung seluruh jin dan manusia sedunia, semuanya gabung akan memberikan satu butir nasi saja kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki, sampai tidak? Jawab. Yang mantap jawab. Tidak mungkin Pak. Mau jungkir balik kalau Allah tidak menghendaki, nggak kejadian. Sebaliknya, bergabung jin dan manusia seluruhnya akan mencelakakan kita. Tapi Allah nggak menghendaki celaka tidak? Jawab. Tes sekarang, Pak. Lempar saya pakai botol, sendal, handphone. Ibu pakai apa aja? Iya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan tersentuh. Gak berani. Ayo, bro kan. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak kejadian. Walaupun ada yang udah megang botol, ya. Gimana caranya? Mudah bagi Allah, syariatnya dibalikin aja tiap hati. Nggak ada yang mau lempar, nggak ada. Karena setiap hati dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu pula hadirin. Wah ini gimana nih pilkada ini? Ya kita ikhtiar yang lempeng-lempeng, tidak usah pakai emosi, benar? Oh, ini saya memilih itu, bisa milih sok atau nggak apa-apa. Yang penting kita milih yang benar, titik. Tanpa maksa orang, tanpa jengkel dengan pilihan orang, benar? Kan amal kita masing-masing. Nanti yang ngebulak-balik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak sih gitu hadirin? Jadi nggak pakai emosi-emosian, ya. Nggak usah pakai berantem, apalagi duel 1 lawan 1 terus bonyok katanya. Nggak usah gitu-gitulah, terlalu cetek. Jadi kalau nanti lagi pemilu, pilkada atau apa saja ya, pilkada itu pemilihan kepala daerah langsung, singkat pilkada. Jangan terlalu serius, jangan orang dapat kursi di dewan, yang ini dapat kursi roda karena jatuh dari truk, kan rugi. Nah hadirin, udah, ada perbedaan, jangan sampai jadi emosional, ya. Setuju? Ini masjid ini bangun bagus tuh Pak, gara-gara bahan bangunannya beda-beda. Kalau bahan bangunannya sama, pasir semua, jadi enggak? Makanya beda-beda tuh jangan emosi. Saya jadi orang gara-gara ibu bapak saya beda. Coba kalau orang tua kita sama, ya nggak jadi-jadi. Dan ingat, Allah tuh menciptakan perbedaan sebagai sumber karunia. Adam dan Hawa. Coba, Allah kan tidak menciptakan Adam dan Asep, ya. Atau Hawa dan Emi. Ini serius hadirin. Jadi perbedaan tuh jangan emosi. Kan yang jadi masalah tuh bukan perbedaannya, yang jadi masalah tuh emosional menghadapi perbedaan. Sepakat? Pak Polisi, benar gitu Pak? Terus kan? Oh, sampai di mana tadi saya lupa lagi. Tekad kuat, ya. Kenapa kita sengsara? Karena hati kita bersandar kepada selain Allah. Periksa, kalau ibu gelisah, pasti ibu lagi bersandar kepada selain Allah. Siapakah wanita ibu-ibu yang paling sengsara? Adalah istri yang paling ingin dibahagiakan oleh suami. Pasti sengsara. Suami boro-boro membahagiakan istrinya. Dia aja susah bahagia, ya.
Asli Bu, pokoknya mah kalau berumah tangga mah pikirannya bukan ingin tapi bukan ingin dibahagiakan tapi ingin membahagiakan. Bukan ingin diberi tapi memberi. Bukan ingin dicintai tapi itu. Kalau orang yang bersandar me-nya mintanya cuma ke Allah, di-nya hanya dari Allah, me-nya kepada makhluk. Itu kunci pertama pertolongan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa. Dua. Sudah habis belum waktunya ini? Ya, jangan emosi, ini biasa aja, saya cuma nanya ya. Ini wartawan jangan cuma film ya, pelajari ini ya. Nanti kameranya yang soleh, wartawannya enggak, repot. Dua. Yang kedua, kuncinya adalah perbanyak tobat. Ulangi. Perbanyak tobat. Maksudnya dua-duanya disebutin Pak. Perbanyak tobat. Satu, tekad sangat kuat. Dua, perbanyak tobat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mengancam kita selain dosa dan keburukan kita sendiri. Ini nih umat Islam, jangan kebanyakan mikirin Pak Ahok sampai lupa kepada dosa dan kesalahannya sendiri. Saya terada cemas pikirin itu menghina. Kita suka menghina tetangga enggak? Kita suka menghina orang enggak? Ini kucing lagi hamil ya? Ya Allah. Coba ini Pulau Seribu kasih makan. Ini Allah memperlihatkan kucing kurus ke sini. Tanggung jawab DKM. Gak boleh ada kucing kurus. Hamil lagi. Hah? Hamil lagi. Hamil lagi itu urusan suaminya. Masih bukan urusan bapak kucing hamil. Urusan kita masih makan. Macam-macam pisan Pulau Seribu. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri kedatangan tamu. Syekh, ini tempat kami kemarau panjang, pohon-pohon pada mati, hujan gak pernah turun. Ada amalan gak Syekh yang bisa mendatangkan hujan? Ada. Apa amalannya? Perbanyak istighfar. Oh itu Syekh? Ya. Datang lagi tamu, Syekh, ini istri saya gak hamil-hamil. Kami belum punya anak, sudah lama ingin punya anak. Ada amalannya? Enggak. Ada. Perbanyak istighfar. Itu Syekh? Iya. Ada lagi yang ketiga, Syekh, saya rezeki seret, mampet, banyak utang, susah lunas. Ada amalan enggak? Ngebuka pintu rezeki? Ada. Apa amalannya? Perbanyak istighfar. Nah, ini tamu pulang, santrinya nanya, Syekh, ini teh lagi malas jawab apa? Kok tiap pertanyaan jawabannya perbanyak istighfar? Lalu kata Syekh, tidakkah engkau lihat surat Nuh ayat 10? Tadi siapa yang baca Qurannya ada? Apa enggak? Ya sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadi Bu, Pak, surat apa tadi? Surat Nuh ayat 10. Janji dari Allah bagi orang yang istighfar, terus mohon ampunan kepada Allah. Satu, Allah bukakan curah hujan rahmat Allah yang banyak. Allah perbanyak harta, Allah perbanyak anak, Allah adakan kebun dan sungai-sungai. Makanya Bu, Pak, tahu nggak rahasia saya ngadepin kesulitan? Tapi ada rahasia nih. Mau tahu? Gimana badai segitu besarnya malah hasilnya dibalikan? Karena saya diajarin guru saya dulu, jangan pernah takut oleh media apapun. Enggak ada bahayanya itu media. Yang bahaya itu dosamu.
takut dicaci maki siapapun. Tidak ada bahayanya dicaci maki siapapun. Yang bahaya itu dosamu. Jadi saya nggak mikir apa-apa tuh. Mau wartawan ngehina, mempermalukan, meremehkan, nggak ngepek, men. Saya mah, serius, ya men, ya. Saya mah hari-harinya Bu, cuman istighfar. Berusaha perbaiki sholat, berusaha malamnya qiyamul lail, tobat yang banyak. Diabsen oleh guru saya tuh air mata tobat. Kalau kurang tangisan, wah guru marah tuh Pak. Jadi mesti nangis. Nangis menyesali dosa-dosa. Alhamdulillah anak yang tadinya suka main game, kan dulu zaman game selebritis waktu itu ya, saking sibuknya ke TV, anak kurang keurus. Tapi sesudah Allah memberikan jalan dihina rame-rame, jadi lihat, aduh anak saya kok main game terus. Kata guru saya, tobat, tobat. Itu gara-gara orang tuanya nggak jadi contoh, gara-gara orang tuanya centil, kebanyakan pengen dilihat orang. Tobat. Akhirnya tiap lihat anak, astagfirullah, ya Allah ini karena salah saya. Itu Bu, dari seneng main game tiba-tiba berhenti, tiba-tiba jadi seneng itikaf. Kelas 1 SMP nih, pengen ikut pesantren, ngapalin Quran, berangkat ke Wadi Mubarak di Puncak 8 bulan dengan izin Allah hafal 30 juz. Itu anak yang pertama hafiz Quran. Dilihat oleh kakaknya, lihat ngapalin, alhamdulillah dengan izin Allah sekarang ada Baitul Quran di pesantren. Kunci awalnya adalah tobat, istighfar, lalu tobat. Makanya saya mah jarang riuh Pak, saya mah nggak mau capek mikir. Tiap mikir langsung zikir, karena yang namanya stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah zikir apa yang paling cocok? Kalau bagi saya yang paling cocok itu istighfar. Nggak tahu kalau buat Bapak Ibu, ini punya dosa nggak sih? Hah? Punya dosa sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Luar biasa banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali istighfar tanpa dosa. Yang luar biasa banyaknya berapa kali? 1000 kali. Malah ketawa jawabannya, saking jarang. Kita mah istighfar tuh lagi jengkel. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu mah nggak cocok. Ayo Pak, istighfarnya harus pakai hati juga, bukan hanya mulut ya. Setuju? Sabda Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, terus-menerus membiasakan istighfar, Allah lapangkan dari kesempitannya, Allah beri jalan keluar dari kesulitannya, Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Udahlah, mending istighfar ya. Pak, jangan suka marah-marah sama istri ya. Pak. Kenapa? Karena wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dimarah, dikerasin, patah, dibiarin, tetap bengkok. Jadi harus diapain? Disabarin, didoain, disolatin. Bukan jenazahnya, apa yang sholat tobat ya. Jelas Pak? Kenapa? Karena wanita emang begitu. Maaf ya Bu ya, suka nggak jelas. Ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari ya, dengar ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Kan gitu wanita tuh. Jadi ngomong dulu, baru mikir Pak. Lalu ketawa, lalu bingung. Itulah dia. Dia yang ngomong, dia yang bingung, dia yang ketawa. Masa kita jengkel? Cool. Ibu,
Apakah ibu mau punya suami jujur? Dengerin ya Pak ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Beda lagi, itulah dunia wanita. Dia yang ngomong, dia yang... Makanya jangan jengkel. Jelas? Jelas kan ya Pak? Jangan bikin saya jengkel loh Pak. Emang wanita gitu, tenang. Jadi lelaki mah tenang. Pak. Ya Bu. Nanti kan hari Minggu ada undangan. Oh iya. Ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Terserah ibu aja, yang mana yang cocok. Ditanya malah nanya lagi. Kita yang salah Pak. Padahal niat kita benar. Ya ibu teh mau yang mana? Yang merah atau yang biru Pak? Yang baru. Yang merah Bu. Ibu kalau pakai yang merah keren. Tapi kan biru juga bagus Pak. Oh iya Bu. Sok aku silakan. Keluar teh hijau Pak. Ketahuan jangan gitu-gitu amat. Jadi ketahuan istrinya kayak gitu. Pak, mau dimasakin apa nih Pak? Ibu mau masak nih khusus buat Bapak. Tenang, jangan ngomong terserah. Cilaka gitu. Mas bentar Bu. Coba deh masakin opor ayam. Ayam tuh mahal Pak. Ya udah kalau gitu yang gampang aja karedok. Papa kan mencret. Aduh Bu, kalau gitu mah yang gampang beli aja di warung. Bilang aja masakan mama gak enak ya. Tobat Pak, tobat. Itu tuh kena kelakuan suami yang error di luar ya. Apalagi ke undangan banyak istighfar. Papa jaga pandangan. Semua orang ke undangan dandan. Saya yang halal Pak. Iya Bu, saya juga ngerti. Kenapa sih Papa ngeliatin perempuan itu terus? Gak sengaja. Masa gak sengaja terus-terusan? Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Aduh Bu, cakepan ibu. Bohong. Jujur. Iya. Wah. Itulah wanita. Udah cari musola, tobat. Saya mah kalau ada masalah di rumah udah gak akan banyak ngomong, istighfar. Pasti karena dosa saya, pasti karena dosa. Karena surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun datangnya dari Allah, keburukan yang menimpa datang dari diri kita sendiri. Makanya istighfar. Setuju? Halo? Bu? Istighfar, Bu. Tuh, salah aja penyuruh istighfar malah saya dia. Emang dosa saya apa? Gitu, dosanya nggak ngaku. 3. Jauhi maksiat. Apa? Terbalik Pak. Jauhi maksiat. Bagus, alhamdulillah enak ada asisten. Ingat ya, siapapun yang ingin ditolong Allah, jauhi maksiat. Karena setiap kali kita melakukan maksiat, itu seperti hijab yang bisa menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti melangkah, menjauh dari pertolongan Allah. Jadi nggak mungkin kita ingin ditolong, tapi saat yang sama kita membiasakan berbuat maksiat. Ayo, jaga lisan, jaga pandangan, jaga sikap. Makin terjaga, makin dekat dengan pertolongan Allah. Dalilnya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau pas saya ingin ditolong oleh Allah, langsung aja saya nggak boleh melakukan maksiat. Karena setiap maksiat itu pasti akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini nih, tolong nanti pulang dari sini jangan nyisain sampah ya. Nggak boleh itu maksiat. Karena menyimpan sampah tidak pada tempatnya itu dolim. Harusnya sampah ada tempat, kumpulkan, ambil, botol pada tempatnya. Pengajian tapi banyak sampah itu udah maksiat tuh. Hati-hati.
Siapa tahu pas ngejatuhin sampah kena ke semut, semutnya geger otak meninggal. Saya senang di sini tidak ada yang merokok, bagus ya, jangan ada yang merokok. Saya kalau lihat yang merokok suka heran Pak, ini kayak kurang kerjaan. Sedot, dan wajah merokok tuh tidak ada yang tenang. Bukan apa-apa. Ada yang rokok gitu di sini? Matiin. Dengerin. Shh, tenang. Hadirin, kalau makanan bagus disukai Allah, dipuji. Madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh menjadi prima. Madu asli, sumber energi, antibakteri, membuat awet muda. Madu asli, puji. Habbatus sauda, jintan hitam, obat segala penyakit, sunnah Rasul, antioksidan yang kuat, puji. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Makhluk apa itu? Makanya saya heran ya lihat yang ngerokok ini gimana hidupnya. Berhenti Pak. Semua pengguna narkoba, anak-anak itu awalnya merokok. Dan semua anak-anak yang merokok awalnya lihat bapaknya merokok. Itulah aja. Emang begitu. Jangan gitu saya pernah lihat ada ustadz merokok. Shh. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Saya nggak mau ngomongin ustadz. Saya mau membicarakan panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbayangkah oleh kita Rasulullah merokok? Jawab. Gak mungkin. Otak kita gak akan kuat membayangkan Rasulullah yang mulia melakukan sesuatu yang sia-sia. Gak kuat bayangin Rasul, para sahabat. Terbayangkah oleh kita para sahabat di Masjid Nabawi sambil merokok? Ada asbab? Jawab. Gak kuat otak kita membayangkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, semua yang mulia itu merokok. Turun lagi. Terbayangkah ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad merokok? Saudara-saudara sekalian, saya akan berfatwa. Enggak kebayang. Benar? Ya sudah kalau gitu, nggak usah merokok. Ya, saya nggak ngerokok dari dulu Pak. Dihina oleh teman-teman. Gim, bencong lo. Waktu SMA saya disebut bencong Pak. Kenapa memang? Masalah laki nggak ngerokok. Saya ajak aja lihat bencong, lagi ngerokok semuanya. Dah, jauhi maksiat. Sepakat? Jangan ninggalkan sampah, jangan ngomong jelek. Setuju? Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jangan ngomong yang buruk-buruk. Ya? 4. Nah, ini dia. 1, tekad kuat. 2, perbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. 4, tingkatkan taat. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Nah ini hadirin. Nah, tadi cocok dengan ceramah dari Ustadz dan Ustazah. Kuncinya sekarang di antara gini. Taat terbesar itu zikrullah. Jadi derajat seseorang itu ditentukan derajat zikirnya. Amalan terbaik, amalan yang paling mensucikan, amalan yang paling mengangkat derajat, amalan yang lebih besar daripada menafkahkan emas dan perak, amalan yang lebih besar daripada berjihad, terbunuh atau membunuh di jalan Allah adalah zikrullah ta'ala. Karena semua amal itu goalnya zikir. Nah, zikir yang paling komplit, zikir yang paling lengkap adalah as-shalah. Makanya maaf, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Zikir yang hadap kiblat, salat. Zikir yang dalam keadaan wudu, salat. Ada Fatihah, ada ayat Quran, salat. Ada takbir, tahmid, tasbih, tahlil, salat. Ada salawat, ada ruku, ada sujud, dan ada doa yang komplit
Rabbi firli warham, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi saya, warfa'ni, angkat derajat saya, warzuqni, beri rezeki yang halal barokah, wahdini, tuntun saya, beri petunjuk, wa'afini, berikan kesehatan yang bisa membuat saya taat, wa'fu anni itu seperti pohon yang dicabut sampai ke akarnya sehingga dosanya tidak ada sisanya lagi sampai di akhirat. Itu adanya dalam sholat. Kalau doa di Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu malam Lailatul Qadar. Tiap hari kita punya sholat ini. Makanya Pulau Seribu, kalau ingin ditolong Allah, ya ingat perbaiki sholat. Udahlah 40 rakaat lah sehari. Mau? 17 fardu. Di sini berapa Pak fardunya? 17. Yang benar. Kemarin 8 Pak. 17. Subuh berapa di sini Bu? Hah? Benar. Tapi ada 3 syarat kalau mau mustajab fardunya. Tepat waktu, berjamaah di masjid. Ulangi. Tepat waktu, berjamaah di masjid. Sekali lagi. Tepat waktu, berjamaah di masjid. Mantap. Maksudnya mantep Pak. Orang yang sholatnya telat, amalan utama itu as-sholatu ala waktiha. Hayya 'alas sholat. Udah masuk tuh kunci. Kalau kita nggak sholat, nggak diceklekin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah masuk, makan obat, tapi nggak sholat, nggak dimasukin. Jadi kayak pintu nggak diceklekin, nggak kebuka. Rahasianya sholat itu tepat waktu. Kalau orang sudah melalaikan sholat, ya lalailah dari pertolongan Allah. Jelas? Berjamaah, karena sholat jamaah 27 kali lipat. Di masjid, karena di masjid itu tiap langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Makin jauh dari masjid, makin dekat dengan pertolongan Allah kalau dia ke masjid. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus pahalanya. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Asik kan? Sekali sholat dianggap sepanjang malam. Makanya orang-orang yang rajin sholat jamaah nyaris hidupnya tuh penuh dengan pertolongan Allah. Bu, suruh suaminya ke masjid, ya kalau perlu sama ibu. Karena lelaki yang sholatnya di rumah terus namanya lelaki solehah. Kenapa nangisnya begitu Pak? Jadi kalau suami di rumah terus sholatnya, ajak pakai mukena. Setuju gitu? Lelaki masjid, ya malu-maluin. Bagaimana kalau wanita ke masjid sepanjang tidak jadi fitnah ke masjid? Jangan jam 2 misalkan ke masjid pakai mukena, kemudian di sini becek, koron ya. Ayo kita ke masjid ya. Kalau di pesantren mah enak tuh, tiap sholat tuh ribuan subuh tuh, aduh lezat. Besok kemarin sholat di Pusdai 25.000. Nah besok sekali lagi sholat sebulan sekali, sholat subuh jamaah, udah gitu udah qiyamul lail, sholat subuh ada tausiah, sholat suruh, kemudian makan bersama supaya semua kebagian makanan bekal masing-masing ya. Itu kan supaya kebagian. Kemarin pagi Pak saya di Al-Hakim BSD, jamaah subuhnya banyak sampai keluar-luar dan dijamu makan. Ternyata tidak pernah kurang karena orang yang nyumbangnya juga jadi lebih banyak. Setuju nih di sini? Ini masjid sayang udah dibikin barokah gini karena saya lihat dari depan wajahnya bakal meninggal semuanya ya. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi ya sebentar ya. Ayo
tingkatkan taat, dan yang terakhir, Quran sehari harus baca tiap hari. Ya, nggak bisa, karena itu adalah kalam Allah. Ini nih saya dengar bela Islam, bela Quran, tapi nggak pernah baca Quran. Jangan terlalu emosi ke Pak Ahok tuh ya. Saya mah nggak terlalu emosi ke Pak Ahok tuh. Doain. Ya, Pak Ahok juga makhluk Allah, benar? Tapi aslinya gara-gara beliau keceletot kita jadi bisa bersatu begini ya. Makanya, tapi ini mah kita aja ya. Kadang-kadang Pak Ahok nge-WA ke saya, tolong doakan. Gitu. Saya ngirim, Pak Ahok sing sabar ya, banyak istighfar. Nanya, oh iya, beneran. Dan saya suka WA-WA-an, kadang-kadang telepon-teleponan. Saya juga Pak Ahok udah pernah ngadepin badai yang susah. Gimana caranya Pak AA? Ya kalau saya sih dianjurkan guru saya mah banyak tobat, banyak evaluasi diri, gitu aja. Kita saling menasehati, benar? Tapi yang saya bagian nasehati gitu. Tapi ini rahasia lah ya. Mungkin Pak Ahok lagi nonton dia taruh rahasia ini ya. Tidak boleh kemarahan membuat kita berlaku tidak adil. Itu dalam Islam. Ya, janganlah kebencian terhadap satu kaum membuat kita berperilaku zalim. Harus proporsional semuanya. Setuju? Islam itu indah. Ya. Terakhir, yang apal hadiahnya umroh, ya. Ya. Yang terakhir, tebar manfaat. Yang apal hadiahnya umroh, sama-sama. Ketemuan di depan Masjidil Haram, ya siap. Ngapain salah kan ngobrol sama-sama. 1, tekad sangat kuat. 2, perbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. 4, tingkatkan taat. 5, tebar manfaat. Wallah fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang nolong. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, otak kita tuh langsung mikir, saya harus banyak nolong orang. Saya harus banyak nolong sebanyak mungkin. Makanya kayak pakai radar, jalan, ada sampah, pungut. Allah lihat nggak? Allah lihat tidak? Ambil, ya Allah, ini ladang amal. Masukkan, siapa tahu itu yang membuat Allah mengampuni dosa kita. Oh iya, Allah tuh membalas tuh, Allah Subhanahu wa taala kan asyakur, membalas tuh berlipat-lipat atas amal yang kecil. Seperti ada pelacur yang memberi minum seekor anjing kehausan, Allah ridho, diampuni itu dosanya. Makanya terus berbuat kebaikan. Ini ada puntung rokok, ngebahayain, matiin. Wah, lagi jalan mau ke WC, sini tempat wudhu. Ini keran kebuka terus nih, boros air, matiin. Siapa tahu itu yang membuat kita tercegah dari musibah. Pas ke toilet, ini ada peninggalan orang yang berkesan. Gak usah rewel ya, jangan. Ini siapa nih, segede gini? Jijai, nggak boleh, nggak akan ada yang ngaku. Dan jangan-jangan imam lagi yang di sana ya. Rahasiakan aib, tenang, ini udah rezeki saya ketemu dengan beliau. Ambil ember, bersihkan, keluarin minyak wangi supaya harum, dan rahasiakan. Benar? Allah lihat tidak? Giliran kita lagi beraksi di toilet, ada kecoa, ciut, kelentak. Diapain? Ambil sendal, terus gini, ketahuan nasib dia. Udah kecoa itu nggak berdaya, kecil, kelentak, masa dikeprot begitu? Siapa tahu kecoa itu akan menikah di lubang sebelah. Kita kan nggak tahu yang ada. Tolong, tengkurap. Makasih ya, pergi. Allah lihat tidak? Kecoa ciptaan siapa? Kecoa milik siapa? Dengan izin Allah, bukan kecoa itu terguling di depan kita. Itu ladang amal. Siapa tahu itu yang membuat ibu diundang umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang cari kecoa, siapa tahu ada yang terguling ya. Ini serius. Beli jeruk di Pulau Seribu, ada jeruk nggak sih?
Jeruk harganya 8.000. Berapa nih jeruk? 8.000. 2.000 ya? Gak mungkin dong Bu. Masa 8.000 jadi 2.000? Modalnya aja 6.000. 6.000 kalau gitu. Ini yang pertama. Harga 8.000 dibeli 6.000. Satu. Yang kedua, berapa nih jeruk? 8.000. Saya beli 8.000 sekilo. Harga 8.000, bayar 8.000. Yang ketiga, berapa nih jeruk? 8.000. Saya beli sekilo, bayar 10.000. Ini kembaliannya gak usah apa-apa, silakan aja buat nambahin bekal anaknya. Sing berkah ya. Mana di antara 3 orang ini yang bahagia kira-kira? 1, 2, 3. Jawab. Kita udah tahu orang yang senang berbuat baik itu bahagia. Di antara 3 orang ini, mana yang paling banyak didoakan tukang jeruk? 1, 2, 3. 3. Orang yang berbuat baik pasti banyak yang ngedoain. Di antara 3 orang ini, mana yang paling disukai Allah kira-kira? 1, 2, 3. Tuh, orang yang berbuat kebaikan itu disukai Allah. Di antara 3 orang ini, mana yang paling disebelin tukang jeruk? 1, semua jelas. Di antara 3 orang ini, bapak, ibu yang mana? Kok diam semua ini? Mau nyebut 3 asal enggak. Mau nyebut 1 malu. Jadi diam aja kayak ini nggak jelas. Bu, Pak, kalau belanja dilebihin ya. Parkir 3-4.000, bayar 5.000. Beli bensin 8.000, bayar 10.000. Biasakan ngelebihin, terus lebihin, itu enak. Terakhir, mau nyebrang, ada anak kecil, nyebrang deh, seberangin. Sampai di sana, Bang, di mana ya kantor kecamatan? Oh, saya antar. Sing dulu, jangan mikirin terima kasih. Siapa tahu suatu saat kita diantar menjadi haji, benar? Pokoknya setiap kebaikan kalau ikhlas balik ke kita. Mau nyebrang lagi, ayo kakek mau nyebrang? Enggak, kakek nggak tahu ya 5 an. Saya harus manfaat loh, kek. Daripada saya nyebrang sendiri, lebih baik saya nyebrangin kakek. Apaan sih kamu? Nggak ngerti. Ayo sama saya. Apa sih? Ayo. Sampai dipikir si kakek marah. Ih, kakek ini gimana? Udah ditolong marah-marah lagi. Nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Jadi balik lagi begini. Makanya, kalau mau berbuat kebaikan tetap nanya dulu. Seneng gak nih kalau semua warga Pulau Seribu ini yakin ke Allah? Semua warga Pulau Seribu ini ahli tobat, gak akan kena musibah. Jaminan yang ahli tobat gak kena musibah. Yang ketiga, jauh dari maksiat. Dan yang keempat, selalu meningkatkan taat, terutama sholat ya. Dan yang kelima, sibuk dimanapun kita berada, menebarkan manfaat. Mudah-mudahan dengan begitu doa kita diijabah. Kalau kita ingin pemimpin yang baik, yang soleh, yang mulia akhlaknya, kita bisa minta ke Allah. Tapi 5 tadi syaratnya ya. Jangan cuma bisa minta dan berharap tapi tidak melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, setuju? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majlis ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah,
Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hapuskan seburuk apapun masa lalu kami. Bersihkan dari sekotor apapun aib-aib kami. Ya Allah, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni maksiat yang berulang-ulang kami berbuat. Kuatkan iman kami ya Allah. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa, menghindari maksiat. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami. Jangan biarkan nafsu memperbudak kami ya Allah. Jangan biarkan syahwat menggelincirkan kami. Jangan biarkan amarah memperburuk hidup kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami ya Rabb. Berkahi, muliakan sisa umurnya. Beri hidayah bagi yang belum mendapatkan. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh barokah, pendamping hidup yang soleh-soleh. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami ya Allah. Muliakan akhlak anak-anak kami, indahkan hatinya ya Allah. Kuatkan imannya, jauhkan dari kedurhakaan dan kehinaan. Ya Allah, berkahi lingkungan ini ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman padamu, para pemimpin yang teguh keyakinannya padamu, para pemimpin yang berakhlakul karimah, para pemimpin yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari para pemimpin yang lupa padamu, dari para pemimpin yang jauh darimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Pulau Seribu ini menjadi ahli sorga semua dan dikaruniai para pemimpin yang juga bisa membimbing kita menjadi ahli sorga. Terima kasih seluruhnya. Terima kasih kepada para sesepuh yang mengundang. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga para wartawan, terima kasih ya.